Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunila Fidastuti dari Prodi Pendidikan Biologi B dengan NIM 13046222027. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman yang berjudul Memahami Identitas Nasional sebagai Karakter Bangsa Indonesia. Poin-poin yang akan dibahas ada pengertian identitas nasional, unsur-unsur identitas nasional, faktor pembentuk identitas nasional, dan contoh identitas nasional. Pertama-tama, kita akan membahas tentang pengertian identitas nasional. Identitas nasional terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Selanjutnya ada unsur-unsur identitas nasional. Menurut Ubaidillah, secara umum terdapat beberapa unsur yang menjadi komponen identitas nasional, seperti pola perilaku, lambang, alat kelengkapan, dan tujuan yang ingin dicapai. Pertama ada pola perilaku, yaitu gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adat istiadat, budaya dan kebiasaan, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan budaya. Yang kedua ada lambang, adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, misalnya bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Yang ketiga ada alat kelengkapan, adalah sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan, dan teknologi, misalnya bangunan candi, masjid, gereja, pakaian adat, teknologi bercocok tanam, dan teknologi seperti kapal laut, pesawat terbang, dan lainnya. Dan yang keempat ada tujuan yang ingin dicapai, yang bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap, seperti budaya unggul dan prestasi dalam bidang tertentu. Selanjutnya ada bentuk identitas nasional menurut Winarto, yaitu ada bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, bendera negara yaitu Sangsaka Merah Putih, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi atau hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, konsepsi wawasan Nusantara, serta kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Selanjutnya ada faktor pembentuk identitas nasional. Faktor pembentuk identitas nasional ini terdiri dari 7, yaitu primordial, sakral, tokoh, kesediaan bersatu dalam perbedaan, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Dan yang terakhir ada contoh identitas nasional. Di sini saya mengambil salah satu kebudayaan, yaitu tradisi Dukderan di Semarang. Tradisi Dukderan merupakan acara tahunan yang dilakukan meriah oleh masyarakat Semarang. Acara ini sudah berlangsung cukup lama dari tahun ke tahun. Tradisi ini akan ditemukan pada saat menjelang bulan Ramadan. Tradisi Dukderan sudah menjadi semacam pesta rakyat. Dukderan berasal dari kata duk dan der, serta mendapat akhiran an. Kata duk diambil dari suara beduk masjid yang ditabuh berkali-kali, sedangkan kata der sendiri berasal dari suara dentuman meriam atau ledakan petasan yang disulutkan bersamaan dengan tabuhan beduk sebagai tanda datangnya awal bulan Ramadan. Nah, bagaimana sih sejarah tradisi Dukderan? Dukderan pertama kali digelar pada tahun 1881 oleh Bupati Semarang yaitu Raden Mas Tumenggung Aryo Purboningrat. Seiring dengan waktu berjalan, kegiatan ritual tersebut semakin menarik perhatian masyarakat Semarang dan sekitarnya. Bahkan para pedagang dari berbagai daerah ikut menyemarakan kegiatan yang digagas oleh sang bupati dengan menjual berbagai macam makanan dan cendera mata sehingga menjadi daya tarik para wisatawan. Kegiatan ritual tersebut sekarang dikenal dengan nama Dukderan dan sudah menjadi tradisi bagi warga masyarakat Kota Semarang karena dilaksanakan secara rutin pada setiap tahun. Nah, pelaksanaan Dukderan ini terdiri dari yang pertama itu ada musyawarah untuk menentukan awal Ramadan, selanjutnya ada pembacaan suhuf halakoh dan penabuhan beduk oleh Wali Kota Semarang. Selanjutnya ada penyerahan suhuf halakoh kepada Gubernur Jawa Tengah dan diakhiri pembacaan suhuf halakoh dan penabuhan beduk oleh Gubernur Jawa Tengah. Nah, apa sih tujuan dari tradisi Dukderan? Tujuan dari tradisi Dukderan yang pertama mengenal tradisi penyambutan bulan suci Ramadan. Yang kedua mengenalkan tradisi Dukderan dari Semarang sebagai aset budaya bangsa. Yang ketiga mengenalkan tradisi Dukderan sebagai destinasi wisata dari Semarang.
Yang keempat, memberikan pesan sosial dan moral dari tradisi Dukderan. Dan yang terakhir, menjadikan kebanggaan yang perlu dilestarikan oleh generasi bangsa. Nah, tradisi kebudayaan Dukderan ini menjadi salah satu identitas nasional karena termasuk contoh pola perilaku masyarakat Semarang yang dilaksanakan setiap tahunnya. Berdasarkan pendapat Ujang Chandra dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan bahwa unsur identitas nasional salah satunya adalah pola perilaku. Maka dari itu, tradisi Dukderan ini harus terus dilestarikan agar menjadi karakteristik bangsa Indonesia yang dikenal negara lain. Sekian rangkuman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.